Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat-Nya, karunia serta kesempatan sehingga kita dapat hadir di acara pengajian rutin RSIA Siti Hadijah 1 Muhammadiyah Cabang Makassar yang kita cintai ini. Dan tak lupa kita haturkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah SAW yang merupakan suri tauladan bagi kita semua dan menjadi contoh dan panutan kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kepada yang terhormat Al-Ustaz Dr. Amiruddin LSPA Konsultan yang telah hadir di tengah-tengah kita, yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Makassar, yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Makassar, yang kami hormati Bapak BPH RSIA Siti Hadijah, Dr. Haji Nasruddin Ande Mapawara, SPOG Konsultan MAR, yang kami hormati Bapak Direktur RSIA Siti Hadijah 1 Muhammadiyah Cabang Makassar, Dr. Jusli MKes SPA Konsultan, serta ibu-ibu, bapak-bapak, serta saudara-saudari sekalian telah berkenan hadir dalam acara pertemuan pengajian kita. Pertama-tama, marilah kita membuka acara pengajian malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Saudari Lismaniar, AMD, RMIK. Dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha linnas. Wa tilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun.
Huwallahul la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahul la ilaha illahu al-malikul quddus al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah, subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran, dan semoga Allah senantiasa memberikan pahala bagi pembaca dan yang telah mendengarkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu sepatah kata atau sambutan Direktur SIA Siti Hadijah 1 Muhammadiyah Cabang Makassar kepada Bapak Direktur Dr. Jusli MKes SPA Konsultan. Dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih banyak Pak Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Tak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya kita pada malam hari ini masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan dan nikmat iman, sehingga kita masih mengikuti acara rutin bulanan kita yang kelima ya, pada malam hari ini. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan kita, panutan kita sampai akhir hayat. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah, yang saya hormati Ketua Cabang Muhammadiyah Makassar, Kota Makassar, yang saya hormati Ketua Badan Pelaksana Harian, saudara saya Dr. Haji Nasruddin Andi Mapawara, SPOG Kamars, yang saya hormati Dr. DPJP di lingkup RSIA Siti Hadijah 1, yang saya hormati Ketua Komite Medik yang hadir pada malam hari ini, kepada seluruh kepala bidang, kepala instalasi, kepala unit, dan seluruh staf RSIA Siti Hadijah 1 Muhammadiyah Cabang Makassar yang saya cintai, kepada istri dan anak-anak saya yang ikut bergabung pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih. Dan yang terkhusus yang kami hormati dan kami cintai, guru kami Dr. Amiruddin SPA Konsultan, yang telah menyempatkan waktu untuk mengisi acara kajian kita pada malam hari ini. Saya mewakili
keluarga besar RSI Siti Hadijah 1 mengucapkan banyak-banyak terima kasih, Dok. Pada malam hari ini Kota Makassar diguyur hujan, ya, mulai dari kemarin, dan volume hujan hari ini cukup banyak. Ada sebagian dari saudara-saudara kita, staf dari RSI Siti Hadijah 1 yang tidak bisa hadir karena rumahnya kebanjiran. Tadi ada beberapa yang WA saya. Semoga air ini bisa cepat surut dan sahabat-sahabat kita yang tertimpa musibah diberikan kesabaran. Saudara-saudaraku sekalian yang sama-sama berbahagia, pada malam hari ini kajian kita mengambil tema keutamaan iman dan amal saleh dalam pelayanan kesehatan sehari-hari. Dan alhamdulillah, walaupun saya mengundang Kakanda Dr. Amiruddin 2 hari yang lalu, tapi alhamdulillah beliau menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu kepada kita pada malam hari ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh staf yang dengan setia selalu join dalam acara rutin kita. Semoga apa yang kita lakukan ini senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga semangat kita untuk bekerja dan sekaligus berdakwah dan menolong saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, terutama mengenai kesehatan mereka. Mungkin sekian sambutan dari saya. Mari kita sama-sama mendengarkan kajian yang akan dibawakan oleh guru kita, Dr. Amiruddin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Direktur Dr. Jusli MTS SPA Konsultan yang telah memberikan sambutannya. Ya, kita melangkah ke acara inti, yaitu ceramah atau tausiah yang akan dibawakan oleh Ustaz Dr. Amiruddin SPA Konsultan dengan tema keutamaan iman dan amal saleh dalam pelayanan kesehatan sehari-hari. Kepada Dr. Amiruddin SPA Konsultan, kami persilahkan dengan hormat. Ya, terima kasih Pak Zainal, MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya seperti disampaikan tadi Dr. Jusli bahwa sebenarnya belum tepat dikatakan kajian ya. Ini karena 2 hari yang lalu Dr. Jusli atau Direktur minta membawakan salah satu, ya katakan saling mengingatkan saja ya. Ya, jadi ya kita saling mengingatkan dalam kebaikan itu suatu hal yang dianjurkan dalam agama. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika aziz sultanik.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-sekali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Quran Surah Al-Ahzab 70 dan 71. Ya, alhamdulillah. Yang saya hormati kepada pimpinan atau pengurus daerah Muhammadiyah Sulawesi, pimpinan Muhammadiyah Cabang Makassar, yang terhormat kepada Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Hadijah 1 Makassar, Dr. Jusli, pada guru-guru saya, senior-senior saya, serta teman sejawat, juga kepada kepala perawatan dan stafnya, serta seluruh karyawan Rumah Sakit Siti Hadijah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesempatan, kesehatan jasmani, ruhani atau hati, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat bersama-sama menghadiri acara rutin pada malam hari ini. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din, yang artinya barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan pakihkan atau pahamkan ia dalam masalah agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi orang-orang yang hadir dalam acara pada malam hari ini minimal sudah ada niat dan bahkan sudah melangkah melakukan sesuatu untuk mengikuti atau bersama-sama mendengarkan nasihat saling menasihati, tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan padanya, insya Allah, amin. Serta salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan suri tauladan kita, Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala ali sayyidina Muhammad, pada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, tabi'in serta kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa istiqomah di atas sunnah-sunnahnya, insya Allah, sampai akhir zaman. Ya, izin saya share. Ya, silakan, Dok. Slide saya. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah jelas, Dok. Ya, seperti disampaikan tadi
Bapak Direktur bahwa topik yang kita ingin bersama-sama berdiskusi atau bertukar pikiran atau bertukar pendapat pada malam hari ini adalah iman dan amal soleh dalam pelayanan kesehatan sehari-hari. Ini sangat cocok memang topiknya. Kita sebagai tenaga kesehatan yang sehari-harinya melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan, ya. Ya. Namun sebelum masuk pada topik materi tadi ini, yang besarnya adalah apakah tujuan hidup kita sebenarnya di atas bumi ini, atau hakikatnya apa tujuan hidup kita sebenarnya. Dan saya yakin kita semua tujuan hidup, saya juga yakin kita orang-orang yang beragama, atau dalam hal ini Muslim, tentu saya yakin, dan saya yakinnya 100% tidak ada yang di antara kita yang mau dikatakan tidak beragama atau tidak berkeyakinan. Makanya tadi judulnya iman, ya, atau tidak bertuhan atau ateis. Na'udzubillah. Tapi kalau kita mengatakan apakah saya sudah termasuk orang-orang yang beriman, ya mungkin di sini yang agak berbeda. Berbeda dengan orang-orang berislam dengan orang-orang yang beriman. Karena orang yang beriman ada syarat-syaratnya atau rukun-rukunnya. Kalau orang berislam, ya begitu selesai mengucapkan syahadat dan meyakini, yakin dalam hati, mengucapkan dengan lisan, ya bisa dikatakan dia sudah Islam. Tapi belum tentu dia sudah beriman. Makanya iman dalam sehari-hari itu memang perlu dan bahkan sangat perlu dijaga, ya, dijaga dan selalu ditingkatkan bahkan, ya. Nah, sebagai manusia beragama, mempunyai keyakinan atau beragama Islam, harusnya mempunyai tujuan hidup yang jelas dan pasti. Ya. Apa tujuan hidup Anda, atau katakan tujuan hidup saya sebenarnya apa? Pasti kita mempunyai jawaban yang berbeda-beda. Ya, mungkin ada yang mengatakan ya untuk menjadi keluarga yang bahagia, atau untuk menjadi orang yang berkecukupan, sukses, atau menjadi orang yang pebisnis yang kaya, di mana-mana mempunyai relasi dan penghasilannya sangat tinggi. Atau bahkan kita ada mungkin mempunyai tujuan hidup, saya punya tujuan untuk menjadi dokter spesialis yang sukses, punya tempat praktek yang dicari-cari pasien dan sebagainya. Ya, itulah contoh-contoh bahwa tujuan hidup ini perlu, bahkan mutlak kita perbaiki dan betulkan. Dan sampai tujuan hidup kita tidak menyadari sebenarnya bahwa sebenarnya tujuan hidup kita ini belum tepat. Secara garis besar, kalau kita golongkan bahwa ada dua kemungkinan atau dua golongan menentukan tujuan hidup seseorang. Yang pertama, tujuan hidupnya hanya untuk dunia. Yang kedua, tujuan hidupnya untuk akhirat. Ya, ya kalau mungkin ada dunia dan akhirat, ya mungkin juga ada yang seperti itu. Tetapi apakah pertanyaannya, apakah kita sudah benar, ya, dalam menjalaninya atau dalam aplikasi dalam sehari-hari? Nah, itu. Oleh karena itu perlu kita saling mengingatkan atau saling memberi informasi, katakan mengikuti kajian-kajian atau membaca
buku-buku agama, sehingga tujuan hidup kita sudah benar, yang sesungguhnya hakikinya adalah tujuan hidup yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang beriman, tujuan hidup kita harusnya mengikuti apa yang ditetapkan untuk kita sebagai hamba Allah, yaitu hidup hanya beribadah kepada Allah. Yaitu tujuan hidup yang sebenarnya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah As-Sariyah ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Aku. Nah, ini yang mungkin kita bertanya-tanya, wah, kalau begitu kita beribadah terus ini berarti ya. Kalau kita melihat kalimatnya bahwa kita harus beribadah terus, ya. Tapi sebenarnya tujuan Allah tidak bukan hanya ibadah itu seperti sholat, seperti baca Al-Quran, atau puasa. Nah, ibadah ini luas artinya ya, luas pengertiannya. Ya, hanya beribadah kepada Allah. Untuk beribadah kita harus menjadi orang-orang yang beriman. Kenapa kita harus beriman? Karena ibadah itu tidak akan diterima kecuali orang-orang yang beriman. Apa artinya ibadah? Segala sesuatu yang diniatkan dalam hati, diucapkan dengan lidah, jadi bisa hanya diniatkan, itu suatu ibadah, atau diucapkan dengan lidah, itu sudah ibadah juga. Seperti kalau kita menyampaikan kebaikan-kebaikan, ya itu sudah ibadah dalam bentuk lisan. Atau ibadah yang dilakukan oleh anggota tubuh. Nah, ini yang paling baik ya. Semata-mata hanya mentaati Allah dan Rasul-Nya. Di sisi Allah mendapat pahala. Inilah yang disebut sebagai ibadah. Ya, jadi bagaimana ibadah kita atau katakan kegiatan sehari-hari kita menjadi ibadah atau bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mencapai ibadah yang baik, ya tadi itu seperti harus kita menjadi orang-orang yang beriman. Nah, apa itu yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman? Beriman artinya orang-orang yang mempunyai kepercayaan atau berkeyakinan dan berkaitan dengan agama, atau kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya yang diutus, percaya kepada kitab yang diturunkan kepada manusia sebagai pedoman hidup dan sebagainya. Ya. Jadi iman yang diyakini dalam hati, yaitu dengan mempercayai dan meyakini sepenuh hati adanya alam semesta dan segala isinya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara etimologi, pengertian iman diambil dari kata amanah dan yu'minu, yang artinya percaya dan membenarkan. Percaya, meyakini atau membenarkan, ya, menyebutkan bahwa pengertian iman itu membenarkan, sebagaimana dalam hadis yang disebutkan bahwa pengertian iman keyakinan dalam hati, yaitu dalam hal ini rukun iman, diucapkan dengan lidah, kemudian dilakukan oleh anggota tubuh sebagai perbuatan amal saleh. Inilah yang harus kita aplikasikan dalam tugas-tugas kita sehari-hari.
Pengertian iman juga dikemukakan oleh Ustaz Ali Basalamah. Yang artinya iman mengikrarkan sesuatu hal yang dengan pikiran, lalu diucapkan dengan menggunakan lisan, dan diyakini dalam hati serta diaplikasikan dengan menggunakan anggota tubuh. Nah, inilah yang sangat relevan dengan topik pada malam hari ini, bahwa kaitannya tadi bahwa kita hidup ini kita semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dicapai apabila keimanan kita sudah benar, ya. Karena amal itu sangat ditentukan oleh niatnya, ya. Nah, ada 6 rukun iman yang harus kita pahami, mungkin seperti sudah kita tahu semua, ya. Itu yang pertama, iman pada adanya atau esensi Allah Subhanahu wa taala yang mutlak sebagai pencipta Allah, pencipta alam semesta yang satu-satunya disembah. Yang kedua, mengimani pada adanya malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai tugas masing-masing, ya. Saya kira ini juga sudah kita ketahui semua, bahwa itu ada yang malaikat yang menyampaikan wahyu, Jibril misalnya, ada malaikat yang membagikan rezeki, ada malaikat yang mencatat kebaikan di sebelah kanan, mencatat keburukan di sebelah kiri, ya. Banyak, ya, malaikat-malaikat penjaga neraka, penjaga surga, dan sebagainya. Itu semua harus kita yakini, ya, dalam bentuk keyakinan yang disebut sebagai iman, ya. Yang ketiga, iman pada adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan sebagai pedoman hidup yang benar bagi manusia. Inilah kitab-kitab ini, ya. Seperti kita ketahui bahwa kita adalah Al-Qur'an, ya. Bagaimana seseorang hamba menerima Al-Qur'an sebagai petunjuk dalam hidupnya sehari-hari. Yang seharusnya jangan hanya setengah-setengah, tapi kita harus melaksanakan secara utuh, ya. Apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Qur'an dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah iman pada adanya rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala sebagai utusan untuk menyampaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, ini juga kita harus mengimani dan melaksanakan apa perintah-perintah dari Allah yang disampaikan oleh Rasulullah yang diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kelima, mengimani adanya hari kiamat atau hari akhirat sebagai tempat atau hari pembalasan perbuatan baik maupun perbuatan buruk atau dosa-dosa kita. Artinya perbuatan baik itu sebagai amal saleh, ya, dan perbuatan buruk sebagai dosa-dosa yang dicatat. Dan kita ingat bahwa itu tidak ada satupun yang terlewatkan oleh malaikat. Akan tercatat semua, dan di hari kiamat, hari pembalasan, akan diberikan dalam bentuk catatan atau buku amal, ya. Yang keenam, iman pada qada dan qadar, adanya takdir baik dan takdir buruk yang diciptakan oleh Allah. Takdir baik, ya, semua ini adalah sarana untuk menguji hambanya. Apakah seorang hamba diberikan takdir yang baik, bersyukur, diberikan takdir buruk, bertambah imannya, atau malah berkurang imannya, ya. Jadi semua semua rukun iman ini harus kita yakini bahwa
ini adalah benar adanya. Apabila kita tidak meyakini semua dan tidak melaksanakan semua, maka disitulah berbedanya yang namanya orang-orang yang beriman. Ya, jadi ya seperti saya sampaikan tadi bahwa orang-orang yang beriman itu tidak sama dengan orang-orang berislam. Tingkatannya jauh lebih tinggi orang-orang yang beriman. Bahkan yang lebih tinggi lagi adalah orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, disinilah yang setiap hamba berbeda-beda, ya, berbeda-beda, dan dikaitkan dengan tujuan hidup tadi, bahwa mungkin perbuatan kita sama setiap hari, tapi belum tentu nilai ibadahnya sama, ya. Jadi bagaimana mengaplikasikan? Kita senantiasa berbuat kebaikan, membantu orang lain, ya. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, disinilah sebagai tenaga kesehatan melayani orang sakit yang membutuhkan pertolongan adalah amalan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat dengan niat yang ikhlas, semata-mata karena taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini yang sangat rawan bagi kita, ya saya garis bawahi bahwa kita termasuk dokter-dokter, kalau tidak diperbaiki niatnya, bisa-bisa apa yang kita lakukan setiap hari tidak bernilai ibadah. Ya, jadi seperti tujuan hidup tadi itu, bahwa Allah menginginkan kehidupan hambanya itu selalu beribadah kepadanya atau melaksanakan perintah, ya. Jadi di sini kuncinya adalah niat, ya, niat dan ikhlas. Seperti kita ketahui bahwa amalan itu sangat ditentukan oleh niatnya, ya. Sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inna amalu biniat, ya, sesungguhnya amal itu ditentukan oleh niatnya, ya. Kita ingat kisah hijrah sahabat-sahabat dari Mekah ke Madinah. Ada yang hijrah karena ingin mencari keridhaan Allah dan Rasulnya. Ada sahabat yang hijrah karena menginginkan misalnya harta atau perempuan, ya, yang bisa dia nikahi di Madinah. Nah, itulah. Jadi di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat bahwa amal itu tergantung dari niatnya. Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mempermudah urusan orang lain, maka ia akan dimudahkan jalannya menuju surga. Nah, kembali lagi bahwa kita sebagai tenaga kesehatan, baik perawat, dokter-dokter, petugas farmasi, bahkan cleaning service, semua itu adalah ibadah selama niatnya dan yang betul dan ikhlas, ya. Katakan misalnya cleaning service misalnya dengan niat untuk kebersihan, untuk melayani orang-orang yang sakit atau memerlukan pertolongan, dan itulah akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi bahwa
kita sebagai tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, harus berhati-hati masalah niat, ya, masalah niat. Jadi selain niat tadi itu sudah rukun iman, kita harus yakini semua, kita sudah laksanakan, ya. Kemudian kita niatkan dengan baik, ya. Jadi kesimpulannya bahwa beriman atau meyakini adanya 6 rukun iman yang tadi, yang sangat sebenarnya sangat sulit untuk dilaksanakan semua, ya, tapi ya namanya kita beriman, ya, kita harus meyakini dan melaksanakan semua, ya. Kemudian diaplikasikan dengan rukun Islam atau dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di kantor dan di mana saja, kita senantiasa mengingat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, kita usahakan bernilai ibadah. Yang kedua, ya, senantiasa memperbaiki niat atau berbuat semata-mata hanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ya, dengan ikhlas, ya, tanpa pamrih, ya, tanpa mengharapkan pembalasan dari manusia atau orang-orang yang kita tolong atau kita bantu. Ya, seperti tadi bahwa niat itu, amalan itu tergantung dari niatnya, ya. Yang ketiga, nah ini pelaksanaan setiap hari yang mudah-mudahan kita selalu mengingat, ya, karena di sini kuncinya sebenarnya amalan-amalan kita itu bernilai ibadah atau tidak. Ya, misalnya sebelum kita berangkat ke kantor, ya, kita ingat selalu berniat dengan ikhlas, ya, semata-mata karena mencari keridhaan Allah. Jangan kita mengatakan nah biasa ini saya sendiri kadang-kadang masih lupa, ya, kita misalnya mau berangkat ke kantor, kita katakan sama istri atau siapa di rumah, saya mau berangkat visitor. Nah, hati-hati, karena ini sudah niatnya, kalau kita dengarkan dari lidah atau ucapannya, berarti hanya dia mau niatnya untuk visitor atau kata artinya melihat pasien, ya. Tapi kalau kita meniatkan bahwa saya mau berangkat ke rumah sakit untuk mencari rezeki yang halal semata-mata karena Allah. Nah, di situ perbedaannya, ya. Orang-orang yang tidak berhati-hati dan tidak selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah yang saya sampaikan tadi bahwa meskipun seseorang setiap hari pekerjaannya sama, ya, waktu kerjanya sama, tapi amalannya nanti akan kelihatan, ya, akan kita ketahui di akhirat nanti ternyata berbeda hasilnya. Nah, inilah yang ingin saya tekankan pada malam hari ini, bahwa mudah-mudahan, ya, kita semua senantiasa meluruskan niat, ya, dan membiasakan diri, ya, membiasakan diri, baik niat, hati atau ucapan, ya. Dan jangan lupa selalu mengucapkan bismillah setiap ada kegiatan yang ingin kita lakukan, apapun, sekecil apapun. Minum misalnya, harus bismillah, melangkah keluar bismillah, dan selesai pekerjaan diucapkan alhamdulillah, ya, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sinilah yang akan membedakan orang-orang yang beriman, betul-betul imannya
kuat dan bagus, bukan hanya sekedar ya istilah tadi Islam tapi belum beriman. Salah satu ayat di dalam Al-Quran mengatakan bahwa yang artinya berislam itu belum tentu beriman. Ya. Jadi Allah mengatakan memberi berita kepada Rasul bahwa katakanlah Muhammad, kamu belum beriman, tapi kamu sudah berislam. Ya, disinilah yang membedakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa disinilah nilai ibadah kita berbeda tergantung pada niatnya. Dan disinilah saya ingin menyampaikan kepada mengapresiasi direktur atau ya baik direktur yang sekarang maupun direktur yang sebelum-sebelumnya. Saya rasa ini rumah sakit Siti Hadijah atau dalam hal ini Muhammadiyah, saya tahu sekali bahwa itu senantiasa kita atau mereka-mereka di dalam lingkungan selalu dekat dengan perbuatan yang dianjurkan Allah Subhanahu wa taala atau yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri dan kita semua teman sejawat, senior-senior, guru-guru saya. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Seperti saya sampaikan tadi bahwa ini hanya sekedar untuk saling mengingatkan, bukan kajian sebenarnya. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran guru-guru saya, senior-senior saya, dan teman sejawat sekalian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi ceramah agama atau tausiah yang telah dibawakan oleh Dr. Amiruddin, SPA Konsultan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, jadi selanjutnya mungkin kami membuka sesi tanya jawab atau diskusi bagi seluruh hadirin yang ingin bertanya atau mungkin ada yang ingin didiskusikan dengan beliau. Waktu dan tempat kami persilahkan. Raise hand Pak Hidayat. Pak Hidayat raise hand. Abe Pak Senal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hidayat Dok, mohon izin untuk bertanya. Ya. Ya, terima kasih. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh dokter tadi, bahwasanya iman dan amal itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Saya pernah membaca satu artikel yang mengatakan bahwa iman tanpa amal itu hampa. Sedangkan amal tanpa dibarengi oleh iman itu percuma. Jadi banyak muslim yang hanya mengaku beriman tapi lalai dalam mengerjakan amal saleh. Dan sebaliknya juga banyak orang yang sering melakukan amal kebaikan
dia sering memberikan santunan, sumbangan, dan donasi di banyak tempat, tapi terkadang lalai dalam melaksanakan ibadah. Jadi yang saya ingin tanyakan di sini, Dok, bagaimana perilaku tersebut dalam konsep Islam? Apakah pribadi tersebut tetap mendapatkan pahala yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkin hanya itu, Dok. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat baik, Pak Hidayat, ya. Ya itu tadi yang saya sampaikan bahwa iman dan amal soleh itu memang ya ibarat dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan, ya. Tetapi kalau sebagai orang Muslim atau katakan orang yang beriman, yang betul-betul beriman bahkan sampai tingkat takwa, dia akan selalu melaksanakan dua-duanya. Ya, di sini tadi iman itu intinya adalah niat, ya. Intinya adalah niat. Kemudian amal soleh adalah perbuatan, ya, perbuatan baik, ya, dalam hal ini perbuatan baik. Nah, disitulah tadi bahwa di akhirat nanti, ya, di catatan amal kita akan kita dapatkan ada orang nanti di akhirat itu kecewa. Dia mencari pahalanya, pahala hajinya dicari, pahala sedekahnya dicari, pahala puasanya dicari. Tapi apa jawaban Allah? Saya sudah berikan di dunia, ya. Jadi, nah itu tadi niat, sekali lagi niat semata-mata karena Allah. Jangan sampai, ya, katakan saya sendiri, ya, sebagai dokter, kalau dulu-dulu, ya, mungkin, ya, kita sebelum belajar tentang masalah-masalah agama, ya, dulu-dulu kita sebenarnya niat kita itu tidak bersih, atau katakan tidak ikhlas. Terus terang saja bahwa misalnya kita melakukan sesuatu tindakan, katakan misalnya memeriksa atau katakan operasi, tapi yang kita ingat itu adalah jasanya atau uangnya. Nah, di situ harus kita kembali cepat-cepat meluruskan niat bahwa saya mau menolong seseorang karena Allah, perintah Allah. Hadis Nabi mengatakan tadi bahwa barang siapa yang membantu kesusahan seseorang hamba, maka dia akan dimudahkan jalannya menuju surga. Ya, jadi sekali lagi bahwa niat intinya di sini selalu kita berusahakan lurus, ya, ikhlas semata-mata karena Allah. Ya, terus terang kita manusia biasa itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering kita mengingatkan, wah, kadang-kadang misalnya kita waktu poli kita di rumah sakit atau di poli, tugas kita di poli. Kadang-kadang kita ada halangan kah atau ada katakan kurang semangat memeriksa. Tapi kalau kita ingat, ya, realnya ini, jangan-jangan jasa saya akan berkurang. Nah, jadi di situ kembali cepat-cepat niat. Harus kembali niatnya harus diluruskan. Bahwa berapapun jasa yang kita dapatkan, jangan tidak menerima dengan ikhlas, ya. Dalam sehari-hari saya sendiri, kadang-kadang di tempat praktek,
Ya, kalau misalnya kita lihat pasien kita seseorang itu misalnya ya mungkin kita bisa menduga bahwa kurang mampu dari kelihatan penampilannya, ya tidak apa-apa kita langsung memberikan diskon atau katakan mengurangi jasa, mengurangi harga obat. Tapi ingat, niat ya, kembali lagi niat bahwa kita membantu atau memudahkan, meringankan beban seseorang itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian Pak Hidayat. Intinya bahwa niat dan amal saleh ya itu tidak bisa memang dipisahkan, tapi ingat amal saleh itu terkandung di dalamnya adalah niat yang ikhlas, baru dikatakan amal saleh. Banyak orang berbuat, orang kafir juga bersedekah, bahkan lebih banyak sedekahnya daripada orang muslim, tapi tidak ada nilainya. Di akhirat tidak ada dicatat sama malaikat. Ya, jadi tadi orang yang beramal tanpa iman tidak ada nilainya, ya, tidak ada nilainya. Saya kira demikian Pak Hidayat. Ya. Assalamualaikum Ustaz Tabe. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada pertanyaan via chat. Assalamualaikum, saya mau bertanya mengenai niat seseorang itu sering berubah-ubah. Yang mau saya tanyakan bagaimana cara agar niat kita itu tidak gampang berubah dan apakah Allah tetap menilai niat awal kita? Tapi, ya. Ya, terima kasih Ya. Pak Zainal. Ya, atas nama Nyonya Latifah, Saudari Latifah, pertanyaannya Ustaz. Ya, jadi tadi niatnya. Jadi ya memang niat seperti kita ketahui bahwa niat itu di dalam hati dan kadang-kadang ada juga yang melafalkan, tapi yang sebenarnya niatnya dalam hati, yang terbersih dalam hati, pikiran, itu yang awal, itu dikatakan niat. Nah, bagaimana supaya kita selalu mengingat niat yang lurus, ya. Nah, itu di situ pertama memang iman kita harus selalu diperbaiki. Karena kadang-kadang kalau iman kita, ya istilah namanya iman itu kadarnya naik turun, ya, kadang turun, kadang naik, ya, baik atau buruk. Nah, itu harus selalu diingat. Yang kedua, membiasakan diri, ya, membiasakan diri. Setiap ada sesuatu yang mau dilakukan, pekerjaan, selalu kita bertanya dalam hati, niatnya bagaimana? Sudah berniat atau belum? Ya, jadi ya cepat-cepat istighfar misalnya kalau lupa, ya itu jalan keluarnya. Dan cepat begitu teringat, misalnya saja kita sudah dalam perjalanan menuju ke rumah sakit, ya, di dalam perjalanan baru kita teringat, wah saya lupa tadi berniat, ya, di dalam waktu sebelum berangkat, ya. Yang paling baik adalah sebelum melangkah atau sebelum mengambil pekerjaan awal atau katakan baru mungkin bangun pagi langsung kita sudah berniat memang, ya, itu yang paling baik. Nah, itu yang kedua, pada saat kita selesai salat, ya, salat subuh, kita berniat di situ bahwa semua kegiatan saya sehari ini insya Allah semata-mata karena Allah, ikhlas.
sehingga semua itu adalah bernilai ibadah. Tapi misalnya kita lupa, ya harus cepat-cepat istighfar dan meluruskan kembali. Ucapkan bismillah dengan nama Allah, ya insya Allah akan diterima, ya, dengan beristighfar sebelumnya, ya, minimal 3 kali, pokoknya istighfar sebanyak-banyaknya, kemudian meluruskan kembali niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan keridhaan Allah, insya Allah ada nilai pahala. Demikian Pak Zainal. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, masih ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan, kami persilahkan. Ya, Ibu Ramla Muslimin, kami persilahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Silakan, maaf Bu. Ustadz, kameranya mati karena jaringan tidak terlalu bagus Ustadz. Ya, tidak masalah. Ya. Saya mau bertanya nih Ustadz, masalah di kehidupan sehari-hari sebagai tenaga medis. Yang saya ingin tanyakan tadi dijelaskan bahwa segala sesuatu itu tergantung dari niat kita. Nah, sebagai tenaga medis biasanya ada sesuatu hal yang agak bertentangan sedikit dengan peraturan yang berlaku, Ustadz. Misalnya niat kita mengedepankan pasien safety, jadi ingin menolong pasien begitu. Tapi terkadang itu tidak sesuai dengan peraturan. Yang ingin saya tanyakan di sini, Dok, bagaimana pandangan Islam tentang hal ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentang pasien safety, ya. Maksudnya yang bertentangan dengan aturan yang bagaimana, Bu? Ibu Ramla? Iya, Dok. Misalnya, Dok, di sisi lain misalnya pasiennya, misalnya kayak rumah sakit kami itu tipe C. Biasanya kan ada yang seharusnya dirujuk, tapi kadang pasien tidak mau, keluarga pasien tidak mau. Nah itu kan biasanya seharusnya, Dok, pasien itu dirujuk ke tipe yang lebih memadai begitu. Nah terkadang itu di era BPJS seperti ini, Dok, kadang masalah pengklaimannya begitu, Dok. Apakah maksudnya di pandangan Islam ya tidak apa-apa karena memang harus mengedepankan keselamatan pasien daripada misalnya pasiennya terbengkalai karena di sisi lain misalnya keluarga atau pasien sendiri tidak mau dirujuk, seperti itu, Dok. Ya, oke, saya sudah tangkap bahwa yang kita inginkan bahwa sebenarnya fasilitas yang tersedia di dalam fasilitas kita yang ada di sekitar yang kita miliki itu sebenarnya kalau ditinjau dari istilah pasien safety, ya artinya kurang safety lah, artinya kurang aman. Yang diharapkan memang secara medis ya seharusnya dirujuk ke rumah sakit yang mempunyai fasilitas yang lebih lengkap, ya. Tetapi ada kondisi-kondisi tertentu tidak memungkinkan, misalnya kita merujuk karena misalnya keluarga pasien yang meminta atau karena kondisi fasilitas yang tidak memadai. Ya, kalau selama kita niatnya, ya kembali lagi ke niatnya bahwa niatnya untuk membantu atau menolong seseorang. Karena ya terus terang memang yang paling banyak sebagai alasan pasien atau keluarga pasien seorang pasien dirujuk adalah kadang-kadang dari fasilitas atau
kemampuan dari keluarga pasien misalnya. Karena mereka berpikir bahwa misalnya dirujuk ke kota, yaitu perlu biaya yang lebih besar ya dibanding dengan kalau misalnya di fasilitas kesehatan yang lebih rendah atau di dekat rumahnya, katakan tidak terlalu jauh dari rumahnya. Ya, jadi tetapi dari segi pasien safety itu sebenarnya tidak safety ya, kurang safety. Karena misalnya butuh penanganan oleh spesialis atau dokter spesialis, tapi karena kondisi pasien atau kondisi keluarga pasien tidak memungkinkan ya. Jadi itu saya kira tidak ada masalah selama usaha kita maksimal ya, selama kita memberikan pelayanan yang maksimal ya, dan selalu mengedukasi ya, memberi pengertian edukasi kepada pasien bahwa sebenarnya aturannya seperti ini demi untuk keamanan atau keselamatan pasien itu sendiri ya. Jadi saya kira dari segi pandangan Islam tidak ada masalah selama itu dilakukan secara ikhlas dan maksimal ya, melayani dengan baik dan memberikan informasi kepada keluarga pasien bahwa resiko-resiko yang bisa terjadi ya kalau misalnya tidak dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap fasilitasnya ya. Jadi kembali lagi niatnya untuk menolong, bahkan kita selalu mendorong pasiennya atau keluarganya untuk ke rumah sakit yang lebih lengkap ya. Tapi kalau misalnya karena keluarga atau alasan ekonomi, alasan tempat, ya saya rasa tidak bisa dipaksakan. Dan itu yang penting di sini ada komunikasi yang baik ya, edukasi yang jelas ya. Saya kira itu Ibu Ramlah. Terima kasih. Wallahu a'lam. Ya. Ya, terima kasih Dok. Iya, tapi ada mungkin dari Ketua BPH RSI Siti Hadijah 1 Muhammadiyah Cabang Makassar kepada Dr. Konsultan Nars. Sampai Dok. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sahabatku nih. Barakallah, ini bukan hanya sahabat, ini guru kami yang tercinta, Dr. Aminuddin, sehat-sehat kita, insyaallah. Jangan begitu. Barakallah, saya dari awal kuasa lihat memang Ustaz, alhamdulillah memang guru kita ini Dr. Yusriyah, Dr. Aminuddin ini luar biasa istiqomah. Saya amin. Terus terang Dok juga betul mengidolakan dokter dalam hal performa yang luar biasa sejak presiden itu Dok, alhamdulillah. Saya hanya mau menyampaikan dan menyapa Dok. Mohon maaf ini mati lampu di sini Dok, ya di Alauddin ini. Ya ya. Masya Allah, saya pribadi dan atas nama BPH menghaturkan jazakallah khairan katsira. Tidak bagus signal nih. Kedengaran ya Jisli? Ya, jelas. Kedengaran. Bagus. Saya mengaturkan atas nama pribadi dan Ketua BPH mengaturkan jazakallah khairan katsira kepada guru kami tercinta, sahabat dan senior kami Dr. Aminuddin Laompo, SPA konsultan. Yang pertama saya berharap dokter sehat-sehat, dapat memberikan inspirasi bagi kami dan selalu dalam memberikan pelayanan, karena luar biasa kita nih. Saya kira Ustadz Dr. Aminuddin ya, kita ini luar biasa sebenarnya. Bisa jadi betul. dokter, bisa jadi ulama, bisa jadi guru, bisa jadi orang tua, ya, bisa jadi pemimpin, bisa jadi direktur, masya Allah. Ya, masya Allah. Tapi tadi ya kalau kita tidak amanah ya semua sia-sia. Harus Tapi niat, kalau kita amanah diluruskan. Ya, innamal a'malu binniyat. Terima kasih banyak Ustaz mengingatkan lagi. Sekali lagi kami mengaturkan jazakallahu khairan katsira. Insyaallah sehat-sehat selalu Dok ya. Insyaallah, amin amin. Sehat semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Nas sudah bergabung lagi. Saya sangat bersyukur Ketua BPH tidak pernah alpa setiap pengajian bulanan.
Walaupun mati lampu masih menyempatkan waktu untuk bergabung. Iya, mati lampu ini saya pakai HP sukses terang ini. Saya kira tadi background ini background baru. Saya lihat agak remang-remang di belakang, ternyata mati lampu. Mati lampu. Baru pakai handphone Erlin yang setep dari depan. Ya, berarti pahalanya lebih besar ini, insya Allah. Iya, iya. Beda jihadnya, beda amalnya. Upaya yang lebih ekstra. Iya, iya, iya. Masih banyak. Iya. Yeah. Masih ada Pak Zainal, saya lihat raise hand. Iya, mungkin persilahkan kepada Bapak Ahmad Jayadi. Dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Ustadz bertanya. Kalau saya ingin bertanya ini lebih kepada seharian saya ini dengan teman mungkin Pak Ustadz ya. Menarik dengan materi yang dibawakan oleh dokter. Yang saya ingin tanyakan dok terkait niat ini, biasanya ini lebih kepada pada saat mau berangkat ke kantor Ustadz. Ya. Sebenarnya niat kita setelah sholat subuh itu kita ingin niat kita datang ke kantor itu bismillah, melayani dengan pasien dan segala macam. Kita tidak terlambat datang ke kantor, tapi biasanya terjadi pada saat sebelum ke kantor itu ada beberapa hal yang menghalangi sehingga kita terlambat datang ke kantor Ustaz. Nah, dari perspektif agama ini mungkin makanya segera menikah itu Ustaz ya, jawabannya itu. Ya, ini dari perspektif agama ini Ustaz, saya mau tanyakan ini Ustaz. Makasih banyak Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit bocoran ini dari Dr. Nas ini. Andi saya ini sudah duda Ustaz, jadi sudah duda, jadi harusnya menikah lagi tuh. Menikah lagi ya. Harus yang ada mengurus sehingga tidak terlambat ke rumah sakit ya. Iya. Ya, jadi yang berkaitan lagi dengan niat tadi, niatnya itu ya seperti tadi saya sampaikan bahwa niat sebenarnya itu paling baik itu adalah di awal. Bahkan ya mudah-mudahan kita semua bisa setiap terbangun begitu sadar ya baca doa bangun tidur, kemudian langsung berniat di situ. Karena di situ tidak harus panjang-panjang, tidak perlu dalam bahasa Arab. Pokoknya dalam bahasa Indonesia dicetuskan dalam hati bahwa saya ingin berangkat ke kantor untuk melayani pasien-pasien yang membutuhkan, untuk membantu yang memerlukan bantuan, untuk mencari rezeki yang halal. Nah, di sini lagi saya ada tambahannya, rezeki yang halal. Ya, mau cepat dilakukan itu niat kita itu tidak masalah. Mau agak pagi terlaksana niat kita atau sore baru terlaksana tidak masalah. Hanya perlu kita ingat bahwa pahala dengan niat saja berbeda kalau sudah dilaksanakan. Kalau baru niat saja itu pahalanya baru satu saja. Apa kita niatkan. Tetapi kalau sudah dilakukan perbuatan amal soleh yang diinginkan atau diniatkan tadi sudah 10 pahalanya. Jadi disitulah yang ada yang agak berbeda. Kalau cepat kita lakukan, ya yang namanya umur
Ya, kita tidak tahu, ya. Tapi yang jelas kalau sudah berniat itu ada pahalanya satu, minimal satu sudah kita pegang. Mau lambat atau cepat, ya itu hanya bedanya di amalan terakhirnya, hasilnya. Ya, kalau misalnya ya untung-untung kalau tidak ada halangan atau ada sesuatu yang menghalangi kita sehingga niat kita tadi pagi atau bangun tidur tidak terlaksana, ya. Jadi secepatnya kita makin cepat makin bagus, ya. Kalau yang namanya kebaikan jangan ditunda, ya. Secepatnya dilakukan, ya. Ya, seperti itu. Jadi niat itu mau cepat dilakukan atau terlaksana, kita punya niat atau tidak terlaksana atau lambat terlaksana, hanya bedanya di situ, ya. Yang banyak menghalangi atau kadang-kadang ada niat kita tidak terlaksana, tapi kita sudah niatkan. Itu saya kira ya selama kita berusaha semaksimal mungkin, tapi apa yang kita niatkan tadi pagi tidak terlaksana, ya hanya itu tadi yang membedakan bahwa kalau kita tidak melakukan berarti kita tidak mendapatkan 10 pahala yang kita niatkan tadi, tapi sudah mendapat 1 dengan niatnya tadi bahwa semata-mata ikhlas untuk Allah. Saya kira demikian Pak Andi Jaya, ya. Saya doakan mudah-mudahan dapat jodohnya yang lebih cepat lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin, amin. Amin, amin. Mati lampu di sana dong. Iya. Hujan-hujan juga. Iya, terima kasih Ustaz Dr. Amir bin LSPA Konsultan. Ya, mungkin sudah cukup untuk pertanyaan, masih ada? Jadi mungkin sudah cukup untuk pengajian rutin kita pada malam hari ini dengan materi yang cukup sangat luar biasa. Ya, sebelum menutup acara pengajian rutin kita malam ini, saya selaku moderator, jika terdapat salah satu kata atau sikap yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, marilah kita menutup acara pengajian pada malam hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alamin. Terima kasih Dr. Dusri, terima kasih semua Dr. Pak Zainal,